Isu yang kita bawa, isu strategis yang kita gulirkan di Rapim itu adalah rebranding program unggul bereputasi internasional. Nah, bagaimana lulusan kita, alumni kita itu bangga dengan Bangga UIN. dengan UIN. Yang UIN Malang banget apa? Apa sih gitu? Nah, Oke. pingin tahu nggak? Oke, boleh Bunda. Apa sih sebenarnya yang UIN Malang banget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, jumpa lagi bersama saya Aprilia Mega Rustiana. Semoga sahabat sekalian masih dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat menjalani hari-hari kalian. Masih bersama podcast Kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Maliki Podcast. Di sini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bunda dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bunda kita semua. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang AUPK, Administrasi Umum Kepegawaian dan juga Keuangan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bunda Dr. Ya, Profesor Dr. Haja Ilvi Nurdiana MSI. Namanya hampir sama. Baik, sahabat kampus sekalian, di awal tahun ini pastinya kita punya resolusi terbaik untuk kehidupan kita ya. Tentunya juga di instansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita di awal tahun pasti akan mengadakan rapat kerja dan juga rapat pimpinan untuk kebaikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke depannya. Nah, di sini sudah kehadiran Ibu Wakil Rektor 2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Selalu semoga sehat. kita selalu sehat, panjang umur. Amin. Dan selalu cantik Selalu sekali. semangat. Selalu semangat Bunda, benar sekali. Apalagi di awal tahun ya Bunda ya, harus diawali dengan hal yang penuh positif. Baik. Ya, penuh semangat. Oke Bunda, kemarin Bunda juga sudah, ini kita masih di bulan Maret ya Bunda ya, Hari Perempuan Internasional. Nah kemarin saya melihat berita Bunda bahwa Bunda itu menjadi salah satu perempuan inspiratif of the year. Nah bagaimana tuh Bunda, bisa diceritakan kepada sahabat kampus kalian? Ya, saya tidak tahu ya, penilainya kan yang menilaikan orang lain, bukan kita. Kalau kita yang menilai diri kita sendiri kan lebih ke arah positifnya, lebih ke arah apa yang kita miliki. Jadi tidak bicara kekurangannya, padahal kekurangannya kan banyak. Masya Tapi kalau Allah. orang luar yang melihat itu kan objektif gitu ya. Mudah-mudahan kalau sudah dinobatkan menjadi perempuan inspiratif bisa menginspirasi semua, khususnya perempuan-perempuan Indonesia, khususnya di UIN Malang. Amin ya rabbal alamin. Dan di Kota Malang. Oke, keren sekali loh Bunda ini, dengan kesibukannya sebagai dosen, kemudian juga WR2 dan juga masih pengasuh pondok ya Bunda ya. Dan juga menjadi ibu, nah pastinya juga bisa menginspirasi kita semua, terutama perempuan-perempuan. Mungkin karena itu ya, kita tidak melihat sebagai beban ganda, tetapi kita melihatnya, merasakannya sebagai peran ganda. Jadi semakin banyak peran, semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Maka mungkin disitulah kita bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, sekaligus bisa mensimulasi apa yang dimiliki atau menjadi kekuatan para perempuan Indonesia, khususnya di Malang. Hidup perempuan Indonesia. Oke. Nah Bunda, ini kan kita ada di masa-masa Rapim dan juga Raker Bunda ya. Nah otomatis ini juga lagi sibuk-sibuknya Bunda juga ya Bun. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak Bunda, ini Bunda sebagai penanggung jawab Rapim dan juga Raker, kira-kira persiapan dan proses dari Rapim dan Raker itu sendiri seperti apa Bunda? Iya, persiapannya ini sangat panjang. Kalau boleh dibilang mulai Desember itu udah persiapan, karena ada perubahan peraturan, ada perubahan struktur organisasi dari negara kita gitu ya. Maka tentu saja itu ada perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan. Dari 2023 apa saja kinerja yang akan dicapai, kemudian sekarang ada perubahan gitu ya, maka kita juga harus menyesuaikan itu. Nah, ini persiapannya cukup panjang, sahabat kampus. Jadi kita para pimpinan di UIN Malang itu tidak
serta-merta membangun sebuah program, tetapi kita melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi di tahun sebelumnya, maka kemudian kita harus menentukan langkah. Apa nih di tahun 2025 nanti harus dibawa kemana? Win Malang ini dibawa kemana? Nah, itu alumni-alumni kita, mahasiswa kita, itu gimana persiapannya di era teknologi ini. Nah, maka kita perlu melakukan sebuah terobosan-terobosan. Karena itu isu yang kita bawa, isu strategis yang kita gulirkan di Rapim itu adalah rebranding program unggul bereputasi internasional. Oke, jadi isu yang memang diangkat adalah rebranding program unggul bereputasi internasional. Nah, kenapa nih Bunda memilih kata-kata rebranding? Nah, kenapa? Jadi penasaran nih ya sahabat kampus ya, padahal brandingnya UIN Malang seperti kita tahu sudah bagus. Nah, kenapa kita memakai istilah rebranding kembali, Bunda? Iya, jadi kalau kita belajar dari perusahaan gitu ya, bukan berarti perusahaan mau collab, mau mati kemudian perlu rebranding. Enggak, tidak selalu begitu. Bahkan mau menaikkan level itu pun juga harus rebranding. Kita levelnya sekarang kan Indonesia nih, padahal roadmap kita 2025 harus internasional, maka kita harus merebranding nih, supaya image UIN Malang di mata dunia itu semakin bagus. UIN Malang apakah nggak populer? Populer banget gitu ya. Coba UIN yang terbaik gitu kan salah satunya pasti UIN Malang dong, gitu ya. Tapi belum tentu populer itu dipilih. Nah, bagaimana kita populer tapi tetap dipilih? Nah, itu. Nah, kita bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia ini sebesar-besarnya. Maka kita harus melakukan rebranding. Ya. Oke, benar Bunda. Nah, untuk program unggulannya sendiri Bunda? Kalau rebranding itu sendiri, jadi bukan berarti kita menciptakan produk baru sama sekali, bukan. Tetapi apa yang kita lihat ada 3C sebenarnya. Ada yang namanya customer, masyarakat, calon mahasiswa kita gitu ya. Ada yang namanya company kita, UIN Malang. Kemudian yang ketiga adalah kompetitor. Nah, kompetitor kita di sekeliling kita hidup di tengah gajah-gajah loh, UIN Malang, tapi UIN Malang kan tetap eksis. Ada UB, ada UM, ada Polinema gitu kan. Belum lagi yang swasta yang bagus-bagus seperti Unisma, UMM gitu. Itu kompetitor kita besar sekali di Kota Malang ini. Padahal kotanya kan kecil. Nah, justru di situ kita harus punya keunikan nih, yang ikonik, yang win banget gitu, yang nggak dimiliki oleh yang lain itu apa gitu. Nah, ini yang kita munculkan kembali. Apakah kita belum punya? Punya. Jadi apa saja itu? Nah, ini nanti yang akan di rebranding kemudian menjadi program unggulan. Nah, kalau kita mau rebranding harus lihat dulu apa sih kebutuhan customer kita. Nah, kalau dulu kan produk sentris nih, pokoknya ini UIN Malang gitu kan. Saya produk semua prodi seperti ini. UIN Malang itu ke depannya begini, selesai. Tapi sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Kita harus melihat customer kita. Riset, survei, apa sih yang diinginkan oleh calon mahasiswa, oleh masyarakat kita itu apa sih gitu ya. Memang harus melakukan itu, harus riset, harus survei. Kenapa mahasiswa memilih UIN Malang? Nah, itu dari situlah kita bisa mengali, oh ini nih yang dipilih. Nah, dari hasil survei itu kan salah yang paling besar gitu. Kenapa memilih UIN Malang? Oh, karena reputasi. Nah, jadi mereka itu memilih, bukan begitu ya sahabat kampus ya, mereka karena reputasi. Tetapi yang punya reputasi kan semua perguruan tinggi kan punya gitu. Jadi PTN reputasinya juga luar biasa bagus, PT KIN juga luar biasa bagus gitu kan. Nah, kemudian
yang Win Malang banget apa? Apa sih? Gitu. Nah, Oke. pingin tahu nggak? Oke, boleh Bunda. Apa sih sebenarnya yang Win Malang banget itu yang akan benar-benar dimunculkan sehingga tidak hanya di kota Malang atau di Indonesia saja, tapi juga di internasional bisa mengenal Win Malang. Iya, jadi ada berdasarkan hasil survei atau hasil riset itu, yang pertama kan reputasi nih, kemudian yang kedua ada transformasi layanan. Apa transformasi layanan itu? Nah, di sini kita punya Ma'had. Apakah satu-satunya UIN Malang itu yang punya Ma'had? Apakah the only one gitu ya? Kok dikatakan UIN banget, Ma'had itu UIN banget gitu? Kenapa? Kan banyak PT Kin sekarang punya Ma'had. Ya kan? Pelopornya tapi Win Malang. Nah, kalau dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu hanya kita yang punya Ma'had. Tetapi sekarang sudah banyak. Bahkan PTN pun punya asrama sama dengan Ma'had. Nah, ini Ma'had ini yang harus kita rebranding lagi nih. Jangan-jangan kurikulumnya belum ada perubahan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, model pembelajarannya seperti apa gitu. Ini kan harus di rebranding lagi kembali. biar image-nya itu lebih bagus gitu. Kalau kan nggak semua orang itu senang ya, nggak semua mahasiswa itu suka dengan Ma'had. Saya nggak pernah mondok di UIN ada Ma'had, oga deh masuk ke UIN gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin Bunda kalau mahasiswa sekarang tuh banyak yang dari SMA gitu yang kemudian juga tertarik masuk ke UIN gitu Bunda. Hampir 40% itu lulusan dari luar madrasah atau pesantren. Jadi ya hampir 40% itulah. Makanya ini kan bagaimana mereka yang tidak pernah mengenal sama sekali Ma'had kemudian hidup di tengah-tengah Ma'had sehingga mereka bisa nyaman gitu. Kalau mereka nyaman, puas, mereka akan bercerita nih kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Di UIN Malang aja ada Ma'hadnya, enak loh kan gitu, bisa belajar banyak hal gitu. Menyenangkan. Tapi kalau di Ma'had itu bikin stres kan gitu ya. Nah, ini kan mereka tidak akan bercerita. Nah, inilah yang kita sebut dengan alumni yang soulmate gitu. Bukan hanya just friend. Kalau just friend kan say hello aja selesai gitu. UIN Malang. Oh iya. Kan saya lulusan UIN Malang, nggak bangga banget gitu sebagai lulusan. Bahkan kadang malu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana lulusan kita, alumni kita itu bangga dengan UIN. Reputasinya gitu ya. Sekarang kita sudah top 1 gitu kan. Bukan merek ini ya, bukan merek oli ya. Jadi sudah nomor 1 Unirank, versi Unirank kita terbaik 1 untuk PT Kin gitu. Kalau sudah PT Kin kita lampaui kan nanti dengan PTN kita bisa sejajar kan gitu. Kepinginnya kita memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Nah, tentu dari rebranding tidak hanya Ma'had gitu. Ada 5 nih yang menjadi unggulan kita. Pertama terkait reputasi internasional. Nah, tadi kenapa sih mau rebranding? Kita dari lokal sudah unggul 2 kali loh. Kampus kita 2 kali loh unggul, yang lain masih banyak yang belum ya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, kita udah 2 kali nih. Saatnya untuk go internasional. Nah, sekarang kan sudah disiapkan apa saja akreditasi, sertifikasi, perankingan itu juga penting karena itu membangun image gitu ya. Kemudian juga media sosial kita juga harus tidak lagi bahasa Indonesia saja gitu ya, tapi yang bisa diakses oleh dunia luar. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu minimal. Maka seluruh web harus menggunakan bahasa internasional gitu. Nah, kemudian pengembangan prodi. Mahasiswa itu milih karena kesesuaian prodi. Saya ingin prodi A gitu. Oh, adanya di UIN Malang nih gitu. Maka disinilah yang harus kita rebranding ulang, harus kita rebranding. Jadi prodi apa nih yang harus kelas internasional ya, yang mahasiswanya ada mahasiswa asingnya. Kemudian penambahan prodi apa yang mau dikembangkan yang tentu saja marketable nih. Prodi yang dulu marketable belum tentu sekarang marketable. Nah, selain marketable juga tidak
tidak high cost. Jadi marketable tapi itu bisa terjangkau oleh ya masyarakat. kan. Jadi selain yang marketable juga kelas internasional. Nah, ini yang perlu kita rebranding. Nah, yang ketiga itu pengembangan SDM. Bagaimana dosennya? Sekuat apa sih dosennya gitu? Adakah dosennya yang menjadi pembicara di tingkat nasional, di tingkat internasional? Seberapa kuat alumninya juga nih? Bagaimana alumninya? Jangan-jangan alumninya tidak terserap di dunia kerja. Nah, itu PR kita besar. Nah, tentu saja ini dimulai dari kualitas dosennya, kemudian mahasiswa asing juga kita undang sebanyak-banyaknya untuk kuliah di sini. Itu yang nomor 3 yang di rebranding itu ya. Kemudian yang keempat transformasi layanan. Ada pusat bahasa yang mana 1 tahun harus belajar bahasa Arab dan juga 1 tahun harus belajar bahasa Inggris. Nah, ini di mana ada kampus yang juga memberikan pembelajaran intensif setiap hari loh. Dan itu menjadi kenangan loh Bunda. Iya, betul ya. Oleh mahasiswa-mahasiswanya bahwa UIN itu memang kuat di bahasa Inggris dan juga bahasa jadi tidak Arab. perlu lagi kursus di luar gitu yang begitu mahal. Di sini sudah tersedia menunya banyak banget gitu. Nah, selain itu juga kita sedang 2004-2005 mengembangkan digitalisasi paperless ya. Jadi semua nanti mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, semuanya berbasis digital. Pembelajaran nanti ini makanya ini di rebranding gitu. Nah, yang kelima adalah kualitas lulusan. Jadi dosen punya kewajiban membimbing prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, juga pendampingan alumni. Alumni yang fresh graduate nih, gimana? Apakah sudah punya informasi terkait dengan lapangan kerja? Skill yang dibutuhkan tentu berbeda waktu kita kuliah ya. Sekarang ada skill yang permintaan skill itu sangat luar biasa gitu. Kalau nggak punya itu ya nggak laku lah kira-kira begitu. Maka skill yang harus disiapkan untuk mahasiswa kita yang tentu futuristik ya. Jadi yang siap untuk menghadapi dunia yang luar. dibutuhkan oleh dunia kerja. Iya saat gitu. ini. Jadi itu yang menjadi program unggulan yang itu tidak serta-merta ada tapi stakeholder ya, dari stakeholder. Jadi kalau dulu produk sentris, sekarang stakeholder sentris gitu. Kebutuhan masyarakat sekarang apa, generasi Z sekarang itu seperti bagaimana apa, gitu. Nah, ini yang kita makanya lama ini rapimnya Mbak Mega. Sangat panjang Sangat sekali. panjang. Karena mempersiapkan ya hal-hal kebaikan untuk jadi, semua warga. Pertama harus eksekutif briefing, mendatangkan narasumber kita yang ahli di bidangnya. Setelah ini membuka wawasan. Nah, kita harus bagaimana nih? Itu sudah terbuka wawasannya. Narasumber kita datangkan. Kemudian yang kedua prarapim. Nah, prarapim ini ada 2 kali loh. Nah, baru rapim. Ya, nah setelah rapim, hari ini rapim. Minggu berikutnya hari ini rapim, kemudian seminggu kemudian praraker. Nah, praraker ini membekali para pemimpin di semua subsatker apa yang harus dilakukan. Mereka harus bikin analisis dengan menggunakan analisis P-Note itu ya. Jadi bagaimana opportunity-nya seperti itu harus dipetakan betul gitu. Benar. Setelah itu baru 1 minggu itu pendampingan. Nah, menyusun program saja sebulan loh. Jadi kenapa harus selama itu? Karena program harus tepat sesuai dengan roadmap kita dan rensra kita itu. Oke, di tengah-tengah kesibukan ini ya Bun ya. Iya. Oke Bun, selanjutnya saya mendengar ada tagline baru nih Bun, Go Green Less Plastic is Fantastic di tengah-tengah rapim dan raker. Dan juga kita rapat-rapat sudah nggak ada lagi yang namanya botol plastik atau gelas plastik. Nah ini Bunda bagaimana menjelaskan terkait tagline baru ini?
Jadi kita tahun lalu kan mendapatkan penghargaan nih dari UI Green Metric. UI Green Metric itu internasional loh. Gitu. Kita termasuk yang inovasinya luar biasa, peningkatannya luar biasa. Maka kita harus terus meningkatkan itu supaya kita masuk ranking nih gitu. Nah, di kampus kita ini kita coba dari mengurangi plastik di kampus Go Green. Nah, jadi less plastic is fantastic. Udah tidak Nah, ingat lagi ya. jadi mahasiswa pun kalau ke kampus jangan beli air minum aqua. Apapun ya. Kalau aqua itu kan air minum ini sebenarnya bukan mereknya ya. Yang botol plastik itu karena kita harus go green, maka semua harus bawa tumbler. Kita siapkan portable air minum juga dispenser gitu ya. Jadi tinggal mengisi aja, tidak dibuang. Kalau plastik kan sekali buang, wah sampahnya luar biasa. Nah, kita menambah pemanasan global. Nah, makanya kita menjadikan habit kepada semua warga kampus gerakan untuk Go Green itu, gerakan mengurangi plastik. Itu salah satunya aja loh Mbak Mega. Sahabat kampus selain mengurangi plastik juga mengurangi dengan kendaraan. Nah, sebisa mungkin misalkan bersepeda. Energi listrik gitu. Kalau siang matikan dong lampunya gitu. AC kalau pagi nggak usah dong AC. Mungkin kalau panas baru di-on-kan di kantor-kantor. Sebelum pulang harus dimatikan semua. Ini dalam rangka mengurangi energi listrik. Kemudian bagaimana penggunaan air, bagaimana pengolahan sampahnya. Ini banyak PR-nya. Jadi kita mulai dari yang kecil untuk menjadi besar. Gitu. Masya Allah, keren sekali Bunda. Nah, semoga juga kegiatan Rapim dan juga Raker ini bisa berjalan dengan lancar ya Bunda ya, karena panjangnya proses itu tadi. Nah, terakhir nih Bunda, kira-kira pesan dan kesan apa untuk closing statement ini untuk para warga kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? Ya, untuk sahabat kampus, mahasiswa, mahasiswi semuanya, banggalah menjadi warga kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena kita terus berbenah menuju unggul bereputasi internasional. Bukan sekedar ngecap, tapi ini benar-benar sedang kita hadapi. Unggul sudah tercapai, terbaik sudah tercapai. Tinggal satu langkah lagi, kita sudah submit, tinggal visit untuk akreditasi internasional. Selamat untuk warga kampus, khususnya mahasiswa, tidak salah kalian memilih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk para dosen, para tendik, semuanya semangat untuk mengembangkan, meningkatkan potensi yang kita miliki sebagai dosen. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Terus berkarya, terus menambah ilmu pengetahuan, karena yang kita hadapi adalah generasi Z yang tentu saja itu luar biasa. Mahasiswa kita pintar-pintar luar biasa, punya potensi yang hebat. Karena itu dosen dan tendiknya juga harus hebat. Terima kasih Mbak Mega sama sahabat kampus. Oke, demikian podcast kita pada kali ini. Terima kasih Bunda telah hadir di tengah-tengah kesibukan Bunda, tapi bisa meluangkan waktu untuk berbagi dan sharing bersama tentang bagaimana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke depannya 2024. Baik, nah sahabat kampus, selain itu kita akan ada podcast Ramadan. Jadi teman-teman bisa mendengarkan bersama podcast Ramadan kita. Baik, terima kasih. Saya Aprilia Mega undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.